gara-gara konflik sama Amerika Serikat. Sekarang kalau dengar kata Iran, pasti yang kebayang soal militer, terutama sistem persenjataannya. Benar nggak? Contohnya ini nih, drone Shahid yang lagi populer banget karena juga dipakai sama Rusia buat menggempur Ukraina. Atau ini nih, rudal balistik Khorramshahr yang bisa meluncur hingga radius 2000 km dan bikin Israel ketar-ketir. Itu semua bikin Iran kayak anomali. Bayangin, hampir 5 dekade dijatuhi sanksi, musuhan sama negara-negara barat, tapi tetap bisa membangun industri pertahanan yang diperhitungkan sama dunia. Pertanyaannya, prestasi ini dibangun dari nol oleh Republik Islam atau fondasinya udah ada dari masa-masa sebelumnya? Untuk memahami ini, kita harus mundur ke era sebelum revolusi tahun 1979 yang kayaknya jarang banget diobrolin. Lebih tepatnya era White Revolution atau Revolusi Putih di bawah kepemimpinan Muhammad Reza Pahlavi. Di era ini, Iran mengalami modernisasi besar-besaran yang menjadi titik awal transformasi pertahanan Iran yang diwariskan hingga era kekinian. Penasaran gimana ceritanya? Bersama saya Salsabila Suseno, yuk kita bahas! Revolusi Putih diluncurkan pada 1963 oleh pemimpin monarki Iran Muhammad Reza Pahlavi. Pahlavi ingin secara cepat mengubah Iran dari negara agraris tradisional menjadi negara industri modern yang dekat dengan negara-negara barat. Oleh sebab itu, dia bikin serangkaian kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang dirancang untuk mempercepat transformasi struktural. Salah satu pilar terpentingnya adalah ekspansi pendidikan. Pemerintah memperluas akses sekolah hingga ke desa-desa. Mereka memprioritaskan institusi pendidikan teknik dan ilmiah, serta mengembangkan universitas untuk mencetak tenaga profesional dan kalangan teknokrat baru. Di saat yang bersamaan, pemerintah mendorong industrialisasi dengan membangun pabrik-pabrik, jaringan transportasi, dan jaringan listrik skala besar. Dari mana anggarannya? Ya, dari pendapatan minyak yang mengalami lonjakan harga dari akhir 60-an sampai awal 70-an. Nah, pilar lain yang sangat signifikan adalah reforma agraria. Pemilik tanah di Iran yang jumlahnya minoritas dipaksa melepaskan kepemilikan lahannya untuk dibagikan ke petani kecil. Nantinya, mantan pemilik tanah diberi kompensasi dalam bentuk saham industri milik negara. Revolusi Putih juga disertai perubahan sosial yang boleh dibilang mengguncang tatanan masyarakat Iran. Misalnya, ngasih hak pilih untuk kaum perempuan dan kebijakan emansipasi lain yang menantang norma tradisional. Terlepas dari guncangan sosialnya, Revolusi Putih melahirkan generasi baru insinyur, teknokrat, dan kelas menengah terdidik. Mereka jadi motor industrialisasi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan bikin negara-negara lain mulai memperhitungkan Iran. Masalahnya, modernisasi yang cepat dan agresif ini disertai biaya sosial dan politik yang sangat besar. Ambil contoh reforma agraria. Ternyata banyak unit pertanian baru yang gagal karena nggak didukung sistem dan infrastruktur pertanian yang memadai. Hal ini memicu gelombang migrasi ke kota-kota besar seperti Teheran, namun sekaligus melahirkan tekanan sosial baru. Mulai dari lonjakan harga barang, hingga tergerusnya struktur keluarga tradisional yang sebelumnya menopang masyarakat Iran. Di sisi lain, pemerintah Iran makin represif. Partai-partai politik dibungkam, majelis dibubarkan, dan aparat keamanan seperti Shafak menjadi simbol represi negara terhadap kaum oposisi. Revolusi Putih yang konon ditujukan untuk mempercepat modernisasi,
malah dipandang sebagai proyek westernisasi. Dan pandangan itu nggak sepenuhnya keliru loh. Rezim Pahlavi emang menjalin hubungan yang mesra dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat, termasuk mengimpor sistem pertahanan dalam jumlah besar. Kondisi ini memunculkan sentimen anti-Barat di kalangan ulama dan masyarakat religius. Tokoh yang paling vokal adalah Ruhollah Khomeini. Menurut Khomeini, Revolusi Putih semakin menggerus nilai-nilai Islam baik di masyarakat maupun pemerintahan. Menjelang akhir 70-an, sosok Khomeini semakin populer seiring makin parahnya ketimpangan ekonomi, represi politik, dan ketegangan sosial. Puncaknya adalah Revolusi Islam pada 1979 yang meruntuhkan monarki Pahlavi dan menutup era Revolusi Putih. Republik Islam Iran lahir dan berkembang melalui tantangan terbuka terhadap hegemoni Barat. Teheran memutus hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan sekutunya, lalu menempatkan diri sebagai kekuatan revolusioner di Timur Tengah. Gak heran kalau sampai sekarang Iran terus digempur sanksi ekonomi, tekanan politik, sampai isolasi internasional. Namun di balik retorika anti-Barat, ada satu fakta yang sering terlupakan. Republik Islam Iran gak dibangun dari nol. Republik Islam Iran mewarisi infrastruktur industri, basis pendidikan teknik, dan generasi insinyur yang dibentuk pada era sebelumnya. Setelah Revolusi Islam, Iran harus beradaptasi karena menghadapi embargo senjata, pembatasan teknologi, dan pemutusan akses ke sistem keuangan global. Perang Iran versus Irak pada era 1980-an semakin menegaskan kerentanan itu. Pasalnya, Teheran harus bertempur dengan peralatan militer dan suplai dari sekutunya yang boleh dibilang terbatas. Kondisi ini membentuk doktrin baru, yaitu memandang kemandirian teknologi sebagai keharusan strategis, bukan lagi pilihan. Nah, sejak saat itulah, industri pertahanan Iran bergerak ke arah produksi domestik yang berbiaya rendah tapi juga sekaligus adaptif. Menariknya, meski terus menggaungkan retorika anti-Barat, Republik Islam Iran tetap mengandalkan jaringan struktural yang dibangun pada era Pahlavi, seperti pabrik industri berat, jaringan listrik nasional, infrastruktur transportasi, dan kampus-kampus teknik. Generasi insinyur dan teknokrat yang lahir di era Pahlavi juga mengisi lembaga-lembaga strategis di era Republik Islam. Salah satu aktor utamanya adalah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. IRGC nggak cuma kekuatan militer loh, tapi juga motor pengembangan industri dan teknologi pertahanan Iran. Melalui lembaga risetnya, IRGC mengembangkan pesawat tanpa awak, drone, rudal balistik, dan sistem pertahanan canggih lainnya. Di saat yang sama, perusahaan milik negara menjadi basis produksi pesawat tanpa awak sejak era 1980-an dan membentuk ekosistem industri yang terintegrasi. Ekosistem itu kemudian diperkuat perusahaan swasta yang menyumbang komponen, mesin, hingga layanan riset sebagai sarana untuk menembus blokade impor. Hasilnya nggak sia-sia. Dalam beberapa dekade terakhir, program drone Iran jadi yang paling menonjol di Timur Tengah. Drone seri Shahid, terutama Shahid 136, menarik perhatian global ketika digunakan Rusia dalam perang di Ukraina. Melalui Shahid 136, Iran menunjukkan bahwa teknologi berbiaya rendah dapat menghasilkan dampak strategis yang sangat besar. Selain drone, Iran juga mengembangkan rudal balistik jarak menengah. Misalnya Khorramshahr 4, salah satu rudal balistik paling canggih milik Teheran. Rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dan terbang hingga radius 2.000 km. Makanya, rudal Khorramshahr 4 bikin Tel Aviv ketar-ketir
karena bisa mengenai target di hampir semua wilayah Israel. Selain itu, program satelit dan teknologi ruang angkasa Iran memberikan dimensi baru dalam upaya pengintaian dan komunikasi militer. Intinya, Iran punya kemampuan asimetris yang terus berkembang sampai bikin AS dan sekutunya berpikir dua kali kalau mau menyerang. Dan jangan lupa, selain mengandalkan industri pertahanan dalam negeri, Iran juga menjalin kemitraan strategis dengan Cina, Rusia, dan kelompok sekutu lain. Sejarah Iran menunjukkan perubahan rezim dapat mengubah ideologi dan arah politik, namun tidak selalu menghapus pondasi strukturalnya. Jika ditarik ke belakang, modernisasi pertahanan Iran gak sepenuhnya dimulai pada 1979, tapi udah ada sejak era Shah. Saat itu, Revolusi Putih mendorong investasi besar-besaran dalam aspek pendidikan dan industri yang benihnya dimanfaatkan Republik Islam sampai sekarang. Saya Salsabila Suseno, sampai jumpa di Obek Itu episode berikutnya ya.